Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video pertama ini, aku akhirnya menentukan untuk buat YouTube karena pengen tujuannya adalah ingin mengarsipkan apapun hasil obrolan-obrolan aku sama teman-teman aku gitu. Karena setelah aku pelajari 4 tahun ke belakang selama aku di Turki ya, banyak banget pelajaran kehidupan dalam obrolan-obrolan teman-teman sama guru gitu. Kemudian juga ya sesimpel kayak kita buat forum diskusi, baca buku bareng gitu. Tapi nggak pernah terarsipkan dengan baik. Padahal nggak beberapa bahkan hampir semuanya itu tuh mahal gitu teman-teman. Jadi ada bahkan misalnya beberapa teman yang punya pengalaman gimana ketika dia menjalani pengalaman tersebut, hal tersebut, situasi sulit tersebut itu sangat sulit dihadapi, cuman ketika dia berhasil melewatinya, dia tuh kayak willingly buat cerita ke kita, ngasih tahu hikmahnya apa, pelajarannya apa gitu. Sebelumnya aku udah pernah buat cast di Spotify kan, beberapa episode, alhamdulillah juga beberapa teman responnya positif dan banyak yang denger juga. Dan sangat disayangkan sampai sekarang masih belum lanjut lagi. Tapi ketika aku review ulang, aku denger ulang kayak ini juga bagus gitu kalau misalnya divisualkan misalnya dalam bentuk video. Jadi kita kayak bener-bener ngobrol gitu teman-teman. Makanya kayak kemarin aku iseng-iseng coba kali ya gitu kita buat video mengenai ya pelajaran hidup dan kehidupan yang kita pelajari, yang kita jalanin. Siapa tahu kita dapat belajar satu sama lain. Kemudian juga kita dapat mengekspresikan, kita dapat menyadari, kita dapat belajar sih yang paling utamanya ya, bahwasanya ternyata apa yang dituju di kehidupan ini tuh cuma satu gitu. Tuntutan hidup itu cuma satu teman-teman dari kita, yaitu kematian. Hidup itu nggak pernah minta apapun selain kematian. Konsekuensi terbesar hidup itu adalah kematian kan. Dan apa yang membuat kita gelisah, overthinking, kalau bahasa sekarang mungkin kayak quarter life crisis. Akhirnya anak-anak muda seusia kita punya isu-isu kayak mental health gitu-gitu kan. Itu sistem yang dibuat manusianya kadang-kadang. Jadi sistem yang dibuat manusia tuh mendorong kita untuk memiliki gelar, belajar setinggi-tingginya gitu, agar si gelarnya itu dapat kita banggakan di masyarakat kita, di keluarga kita, di saudara-saudara kita gitu. Padahal belajar itu kan nggak mesti di institusi resmi bernama sekolah atau universitas gitu. Yang terpenting hal yang terpenting dari belajar adalah ilmunya gitu, dan gelar tuh hadiah lah, penghargaan gitu. Tapi institusi sekolah atau universitas itu bukan satu-satunya cara orang itu mendapatkan pendidikan atau ilmu. Yang kita lihat sekarang adalah sistem manusia mengharuskan kita belajar studi setinggi-tingginya sampai dapat gelar S1, S2, S3 agar kita diakui gitu dalam mencari kerja, ilmu kita diakui segala macam gitu kan. Sangat disayangkan gitu. Dan sistem manusia juga yang mengharuskan kita kayak bekerja sekeras-kerasnya, setotalitasnya gitu. Bahkan banyak dari kita yang melupakan kesehatan kita kadang-kadang gitu, sampai sakit segala macam, agar demi terkumpulnya misalnya materi sebanyak-banyaknya, kemudian juga rumah impian, mobil atau kendaraan yang mewah gitu yang kita inginkan. Padahal apakah itu benar kita butuhkan gitu. Jadi sistem yang dibuat manusia sendiri, yang menurut aku pribadi yang banyak nuntut kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu, atau melakukan ataupun melihat
kehidupan dan hidup itu sebagai tujuan gitu. Apa yang kita dapatkan dari hidup, apa yang kita perjuangkan dalam hidup itu sebagai tujuan. Coba kalau misalnya kita rubah pola pikir ya, kita rubah cara pandangnya bahwasanya hidup dan kehidupan yang Allah berikan itu adalah titipan yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita memiliki sudut pandang bahwasanya hidup dan kehidupan dan apapun percikannya seperti apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, apa yang kita perjuangkan itu adalah titipan yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Pertama, ketika kehilangan hal tersebut kita nggak bakal yang namanya kecewa. Kedua, ketika kita memiliki pun kita nggak akan menganggap bahwasanya ini tuh punya kita, tujuan kita, dan lain seperti Korun lah misalnya ketika dia memiliki banyak harta ini atas hasil usaha saya, ini saya segala macam gitu kan. Akhirnya ketika kita memposisikan itu sebagai tujuan kita nggak lupa kalau itu tuh titipan dan harus akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita memposisikan hal tersebut adalah titipan, maka kita pun akan serius untuk menjaganya, untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan itu, apapun itu, harta, tenaga yang kita punya, kesehatan, ilmu yang kita dapatkan dan kita miliki gitu. Kita akan memaksimalkannya gitu teman-teman, karena akan ditanggungjawabkan. Bahkan gak cuma apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya sejak dari lahir kayak tangan, mulut, mata, kaki, anggota tubuh gitu, itu akan kita maksimalkan karena kita tahu akan dipertanggungjawabkan gitu. Sesimpel itu gitu ternyata hidup itu. Ya nggak simpel sih, maksudnya nggak sesimpel diomongin emang semuanya gitu. Cuman kalau misalnya semua umat manusia itu punya sudut pandang bahwasanya hidup dan kehidupan itu adalah titipan yang pasti akan dipertanggungjawabkan dan materi sama sekali bukan tujuan, kayaknya bakal damai deh kita hidup ini. Coba kita refleksikan selama ini apa sih yang diperdebatkan manusia ya, antar teman misal, keluarga gitu, hal-hal yang sifatnya materi pasti gitu. Kalaupun bukan materi ya duniawi kadang-kadang gitu kan. Jadi banyak sekali obrolan yang aku belajar gitu dari teman-teman aku, refleksi-refleksi yang kayak oh iya ya ternyata gini segala macam gitu. Dan aku ingin mendokumentasikannya di sini biar suatu saat ketika aku lupa, salah arah, lupa tempat pulang gitu, aku bisa mendengar apa yang aku ucapkan sambil aku melihat bagaimana ketika aku mengucapkannya gitu loh. Dalam artian kayak ini mendorongku juga buat belajar dan melakukan apa yang aku sampaikan gitu. Itu sih teman-teman sebagai prolog, tapi mungkin kedepannya selain aku bakal nge-share ya beberapa pandangan aku juga pengen kayak menyampaikan review mungkin dari buku-buku yang aku baca dan teman-teman aku yang teman-teman aku baca gitu, terus aku dapat insight-nya dari mereka. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.